Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Maha suci Allah yang telah mencurahkan nikmat kasih sayang Allah kepada kita pada pagi hari ini, sehingga sempat hadir di tempat inal merangkap untuk menyaksikan suatu upacara sunnah Rasulullah SAW, yakni pernikahan dan perkawinan kedua ananda kita, Ananda Zulhijjah bin Haylun Rasai dan Ananda Nila Ariska binti Mus Hasan. Dengan harapan semoga pernikahan dan perkawinan kedua ananda kita pada pagi hari ini insya Allah dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan keluarga beliau senantiasa karena atas bimbingan dan petunjuknya melalui kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alhamdulillah pernikahan perkawinan kedua adalah kita pada pagi hari ini dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan modal tersebut dapat dijabarkan dalam kehidupan rumah tangga kelak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, utamanya kedua mempelai yang berbahagia, ketahuilah nikah di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang syakral atau suci. Maka tidak sekedar dilakukan dengan pertukaran cincin pada jari sebagaimana dilaksanakan oleh agama-agama yang lain. Akan tetapi nikah dalam agama Islam itu dilaksanakan dengan suatu ucapan. Bila sebentar nanti wali mengatakan, wahai Ananda Zulhijjah, aku menikahkan dan mengawinkan engkau dengan anakku Nila Ariska dengan mahar sebentuk cincin emas berat 3,5 gram, kau sambut dan mengucapkan kalimat, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut, syahlah kalian berdua sebagai suami istri. Kalimat itu tentu mudah diucapkan, tetapi sungguh berat dalam timbangannya. Dengan demikian Ananda Zulhijjah, sebelum engkau mengucapkan kalimat tersebut, luruskan nawaitumu, sucikan batinmu, bahwa nikah dalam agama Islam itu bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, akan tetapi dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan pernikahan dalam agama Islam tiada lain dalam rangka upaya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggapai hal tersebut tidak semudah kalian berdua angankan, tidak segampang kalian berdua ucapkan, terkecuali kalian berdua mengikuti pesan-pesan agama melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang pertama ditujukan kepada calon suami yang insya Allah akan menjadi suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah fin nisa'i fa innahunna awanun fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah wahai Ananda Zulhijjah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai urusan istrimu itu, karena mereka itu hidup bernaung di bawah tanggung jawabmu. Engkau melakukan pernikahan pada detik ini bukan secara kebetulan, tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang pun yang dapat mengatasinya. Dengan demikian sadarlah, nikah di dalam agama Islam itu adalah penyerahan amanah Allah, yang tadinya amanah itu Allah titipkan kepada kedua orang tua dari Ananda Nila Ariska, calon istrimu itu. Sejak dalam kandungan ibu, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dan sampai saat ini, itu tidak gampang. Maka semua perasaan orang tua dari pihak perempuan itu sama. Kadangkala berat melepaskan amanah itu bukan karena apa-apanya,
tetapi dikhawatirkan sebentar nanti dititipkan aman ini dapat disia-siakan, apalagi disakitinya. Ananda nilai sejak lahir sampai saat ini, mungkin kedua orang tua belum pernah melontarkan kata-kata menyinggung atau menyakiti hatinya, atau mungkin belum pernah kedua orang tua melepaskan tangan menyakiti badannya. Itulah harapan orang tua saat ini, apabila sebentar nanti menitipkan amanah Allah ini, tolong Ananda Zulhijjah terima amanah itu dengan hati yang penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, dan siap bersedia menjaga, memelihara, dan membimbing dia sebagaimana kedua orang tuanya. Selanjutnya, sebentar nanti Anda akan mengucapkan kalimat aku terima nikahnya dengan mahar tersebut, syahlah engkau sebagai suami dan nilai sebagai istrimu, dan kau dihalalkan bergaul dengannya sebentar nanti. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, bukan dengan nafsu, akan tetapi dengan kalimat Allah, dengan kalimat Allah. Apa maksudnya? Supaya sebentar nanti pertemuan kalian itu diberkahi Allah. Ananda Zulhijjah jangan lupa doa kepada Allah sekurang-kurangnya engkau mengucapkan kalimat isti'adah dan basmalah. Karena kalau kalimat itu yang dahulukan, insya Allah apabila kalian berdua dikaruniai keturunan atau anak, pasti akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, Ananda Nila Ariska, kau juga dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang istri yang baik. Kata beliau, khairun nisa'i illati idza nadarta ilaiha wasaratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Seorang istri yang baik itu, kata baginda Rasulullah SAW, engkau harus memiliki 4 sikap utama yang selalu tunjukkan kepada suamimu. Antara lain yang pertama, apabila dipandang atau dilihat oleh suamimu, benar-benar menyenangkan hati baginya. Apa maksudnya? Segala ucapan Anda, tabiat dan kebiasaan Anda, kalau bisa ketika engkau mengucapkan kalimat betul-betul menyenangkan hati bagi suamimu. Mungkin sebelumnya suara Anda sering kasar sama orang tua, tabiat dan kebiasaan yang tidak disukai oleh orang tua. Hari ini setelah diserahkan amanah ini kepada suamimu, Anda harus betul-betul merubah dan menyesuaikan sehingga insya Allah apa yang diinginkan oleh suami itu benar-benar menyenangkan baginya. Yang kedua, sebagai seorang istri yang baik, apabila diperintah oleh suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam, wajib engkau taati, apalagi perintah itu menjurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai seorang istri yang baik, jaga kehormatan dirimu ketika suami sedang keluar rumah. Kemana saja Anda pergi, wajib engkau minta izin kepadanya. Kenapa demikian? Akhir-akhir ini banyak problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi lantaran karena sebahagian istri-istri kita keluar rumah sonder-ston tanpa ketahuan suami, padahal itu adalah hukum rumah tangga yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat, sebagai seorang istri yang baik, jaga harta milik kalian berdua, apalagi suami sedang keluar dalam rangka mencari nafkah. Apapun terjebak dengan kesulitan dan kesulitan dalam rumah tangga, tapi jangan coba-coba menjual harta tanpa seizin suamimu. Itulah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila kalian berdua melaksanakan dan menjaganya, pasti akan merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kalian berdua camkan, setiap memasuki rumah tangga baru, tidak kalian berdua senyum terus menerus dan tertawa terbahak-bahak. Itu cuma memakan waktu 1 bulan 2 bulan. Lewat dari itu pasti akan muka asam dan mencucurkan air mata, karena akan muncul kerikil-kerikil tajam dalam kalian berdua. Maka Rasulullah SAW berpesan, salah satu kunci pertama membahagiakan rumah tangga kalian. Hari ini kalian duduk menjadi raja,
Itu jeripaya siapa kalau bukan orang tua kalian? Mensarjanakan kalian, maka ingat jeripaya orang tua itu, terutama ibumu. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, kepada siapa aku berbuat baik? Nabi bilang, ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasul aku berbuat baik? Ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasul aku berbuat baik? Ummuka. Nanti yang keempat, kepada siapa lagi ya Rasul? Baru abuka. 3 kali ibumu, 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 dan yang terakhir bapamu. Kenapa itu diingatkan? Karena kebanyakan ketika sudah menikah lupa terhadap orang tua. Maka hari ini perlu diingatkan, salah satu kebahagiaan rumah tangga yang diberkahi Allah adalah Ananda walaupun sudah menikah tapi tidak akan lupa jasa-jasa daripada orang tua tersebut. Dan supaya insya Allah rumah tangga kalian itu disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berpesan, nawwiru buyutakum bis-shalah, di tilawatil Quran, yaitu supaya rumah tangga kalian itu dicahayai oleh Allah. Jangan lupa di waktu malam hari bangun dan laksanakan salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Dan seharian 1 hari biar cuma 1 ayat, jangan sampai lupa membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga kita. Kalau itu selalu mendekati diri, insya Allah pasti kalian berdua akan diberikan oleh Allah, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang hadir ini hanya sekedar mengantarkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian berdua hari ini kalian menikah di villa yang terindah. Pohon-pohon semua menjadi saksi. Allah turunkan seluruh para malaikat menyaksikan pada pernikahan kalian berdua. Yaitu mudah-mudahan insya Allah penyerahan amanah ini dapat diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.